Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirun wa jumratal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Berbagai macam upaya dan cara orang-orang yang ingin dianggap sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu ritual ibadah, mengikuti rekam jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanya satu, agar mereka dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimanakah karakteristik yang sebenarnya apabila kita ingin dianggap sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Fat ayat yang paling terakhir Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad bin Abdullah yang lahir sebagai orang Arab itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya mempunyai karakteristik asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling berkasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Tapi hari ini kita digiring untuk membolak-balikan ayat ini. Kita digiring untuk saling bertengkar sesama orang-orang beriman, saling bertengkar sesama orang Islam, dan kita dipaksa untuk bertoleransi dengan urusan orang-orang kafir. Padahal karakteristik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini adalah musuh abadi bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Mereka akan datang kepada orang-orang dan mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah-fitnah yang keji. Mereka akan menggembosi orang-orang yang ikut bersama Nabi dengan mengatakan Nabi itu adalah pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Nabi itu adalah tukang sihir. Nabi itu adalah tukang kawin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak benar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai fitnah, cacian dan makian akan tertuju kepada orang-orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak mampu dengan cara-cara seperti itu, mereka akan datang dengan cara baik-baik, datang bawa amplop coklat dengan mengatakan saya adalah bagian dari kamu. Bagaimana kalau kita bertoleransi saja? Jadi orang Islam nggak usah kaku-kaku lah. Bagaimana kalau seminggu ini saya beribadah dengan cara kamu, dan minggu depan kamu beribadah dengan cara kami? Yang itu bagian daripada cara nenek moyang kamu dahulu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa pada negeri ini. Begitu kata orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan jawabannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan Muhammad kepada orang-orang kafir itu bahwa aku tidak akan beribadah dengan cara engkau, dan engkau tidak akan kami paksa untuk beribadah dengan cara kami. Kamu urus agamamu, saya urus agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Tidak usah datang dengan cara yang lembut agar kami ikut bersama kalian, tidak perlu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ajak-ajak kami ikut Natal bareng-bareng di dalam gereja, tidak perlu. Karena perkara itu adalah perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Laqad jitum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan murka Allah yang sangat besar. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, an da'u lirrahmani walada, karena perkataan bahwasanya Tuhan punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada, karena tidak pantas Allah yang Maha Pengasih itu dikatakan disandingkan dengan makhluk bahwa dia punya anak. Bukan hanya Allah yang tidak suka, tapi makhluk-makhluk Allah yang namanya gunung, langit dan bumi tidak ridha kalau ada manusia di atas muka bumi ini yang menginjak-injak punggungnya, mempunyai keyakinan bahwasanya Tuhan punya anak. Kalau sudah tidak mau lagi diingatkan dengan ayat-ayat kauliyah, jangan salahkan ketika Allah tegur kita dengan ayat-ayat kauniyah. Entah itu yang namanya langit, bumi, dan gunung, mereka protes dengan caranya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan cara-cara itu sudah tidak mampu lagi mereka berbuat, mereka akan datang, mereka orang-orang kafir akan datang dengan cara-cara yang keras. Kumpulkan 100 pemuda dari 100 kabilah, husungkan pedang di depan pintu Muhammad. Ketika Muhammad keluar dari rumahnya, bunuh rame-rame. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang akan mengikuti rekam jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kenapa ayat ini selalu disampaikan di bulan Desember? Karena hampir setiap bulan Desember, hampir habis ujungnya, ke ujung tanggalnya semakin luntur keyakinan umat Islam dengan Al-Quran yang paling banyak dihafal oleh sekian banyak kaum muslimin setelah surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan Allah tidak diperanakan. Apa kurang jelas ayatnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ruhama ubainahum. Orang beriman itu saling berkasih sayang, bukan saling bertengkar. Apalagi kalau hanya urusan furu'iyah. Apalagi kalau cuma urusan beda pilihan presiden. Jangan mau kita dipecah belah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini bagian daripada propaganda orang-orang kafir. Kita digiring untuk cinta kepada pilihan-pilihan kita yang belum tentu memperjuangkan hak-hak umat Islam. Ruhama ubainahum wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kita. Karena berpecah belah di kalangan kita ini, orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karakteristik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruk'an sujada. Bahwa orang-orang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu menjadi satu keharusan dan kewajiban, sudah menjadi alma mater dirinya. Malu ketika kita menganggap kita ini adalah umat Rasulullah yang katanya kita dijanjikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya selalu diramaikan di malam 12 Rabiul Awal itu. Tapi kita senantiasa meninggalkan sunnah-sunnahnya. Salat 5 waktu yang menjadi kewajiban dan alma mater orang-orang Islam kita tinggalkan. Padahal di zaman sahabat, haddatsana wa nuhadditsu fa idza hadaratis shalah ka'annahu lam ya'rifuna wa lam na'rifu. Kami biasa berbicara dengan Nabi dan Nabi biasa berbicara dengan kami. Fa idza hadaratis shalah, apabila ketika datang waktu salat, ka'annahu lam ya'rifuna wa lam na'rifuhu. Seakan-akan Nabi tidak kenal kami, kami juga tidak kenal Nabi. Semuanya tertuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, sini kamu datang kepadaku. Hayya 'alal falah, sini kamu. Katanya kamu mau anak. Katanya kamu mau dapat jabatan. Katanya kamu mau rizki. Katanya rumahmu mau dibangun lagi. Katanya kamu mau bayar hutang, sini datang kepadaku. Terkadang kita yakin dengan kemampuan kita dan kita lupa bahwa semua rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bela-belain meninggalkan sholat hanya untuk menggapai serupiah, 2 rupiah meninggalkan sholat. Wa'iyadzubillah. Dia tidak sadar bahwa rezeki yang datang ke kantong dan rekeningnya itu semua berkat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datangkan customer ke toko Anda kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menentukan hati sehingga ditandatanganinya kontrak kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan takdir dari Allah, itu semua tidak akan mungkin terjadi. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka nampak bekas salat. Artinya orang-orang yang dekat dan mengaku umat Rasulullah, qiyamul lail adalah bagian daripada satu keharusan. Di zaman Nabi, orang-orang yang datang sholat subuh lalu melihat orang-orang yang sudah ada di dalam masjid terdapat pasir di keningnya, berarti orang tersebut belum pulang dari sholat qiyamul lail. Lalu makna daripada simahum fi wujuhihim adalah orang-orang yang nampak dari wajahnya itu adalah orang-orang yang sholat. Mereka ketika menatap wajahnya begitu indah, sejuk dan menenangkan jiwa kita. Jadi malulah kita kalau jidat kita hitam, tapi perilaku perkataan kita sangat melukai dan mencederai oleh orang-orang di sekitar kita. Di dalam otaknya hanya ada kebencian kepada saudaranya. Bukan itu yang menjadi karakteristik orang-orang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang yabtaghuna fadlan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tingkah laku, rekam jejaknya, langkah dan perbuatannya itu semata-mata diniatkan hanya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya. Apalagi ketika dia adalah seorang pemimpin, maka barometer ketetapannya, keputusannya membuat undang-undang bukanlah atas dasar partainya. Saya membuat kebijakan ini bukan berdasarkan konstituen saya,
bukan berdasarkan kawan-kawan saya, apalagi ketua partai yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan dan keputusan undang-undang yang saya buat, Allah ridho atau tidak dengan keputusan ini? Maka penting bagi kita memilih pemimpin yang taat dan tunduk hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti mereka khawatir untuk berbuat zalim kepada umat dan rakyatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah karakteristik ini ada pada diri orang-orang beriman dan orang-orang Islam, sudah bisa dipastikan orang-orang Islam mampu menang di setiap pertarungan dan perlombaan. Ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hari ini memantas-mantaskan diri kita kepada satu tempat, tapi tingkatkan kualitas kita untuk kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala disandingkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alaminna innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadhil baldah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ballighna Makkatal Mukarramah wa Badidatal Munawwarah wa ziyaratal qubur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din wa hmi hauzatal Islam ya rabbal alamin. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur abaina wa umur ummahatina wa umur jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.